Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, yang lalu kita telah belajar bagaimana cara berbicara dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata cara membaca dengan baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan membaca? Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan membaca. Nah, membaca adalah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana bahwa membaca merupakan satu dari 4 keterampilan pokok yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh para siswa. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa belajar membaca ini penting? Nah, membaca merupakan kegiatan yang penting karena dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan cara membaca bisa memperoleh berbagai informasi dan sebagai alat untuk memperluas pengetahuan bahwa seseorang. Dengan demikian, anak kelas awal sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah akan diajarkan dan akan dituntun oleh gurunya untuk belajar dengan baik bagaimana tata cara membaca. Nah, Gibson dalam bukunya pernah mendefinisikan bahwa membaca sebagai proses yang memperoleh makna dari sebuah cetakan. Kegiatan membaca buku bukan hanya sekedar aktivitas yang bersikap pasif saja, tetapi mengkehendaki pembaca untuk memikirkan dan mencari informasi apa yang terdapat di dalam suatu cetakan itu. Nah, pembaca harus menyertakan latar bahasa itu sendiri. Tanpa hal-hal tersebut, selembar teks tidak berarti apa-apa bagi si pembaca. Nah, berarti kita sebagai pembaca harus bisa memaknai dan mengartikan apa yang terdapat di bacaan tersebut. Nah, ada juga ahli yang berpendapat bahwa saya membaca merupakan aktivitas kompleks yang mencangkup fisik dan mental, yang mana aktivitas fisik yang terkait dan ada di dalam membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Nah, apabila saat ingin membaca tetapi mata kita rabun atau kita memakai kacamata, itu bisa saja sebagai penghambat atau penghalang agar kita bisa membaca dengan baik. Nah, aktivitas mental yang mencangkup dan membaca ini ialah ingatan dan pemahaman. Nah, apabila kita sudah membaca tetapi kita tidak ingat apa arti dari bacaan tersebut dan kita lupa, nah sama saja berarti itu tidak apa yang kita baca tidak kita menerima informasi secara lanjut. Nah, apabila mata tidak sehat, itu bisa mempengaruhi kita bagaimana cara kita melihat huruf, kelincahan mata kita untuk melihat per kata dan per huruf. Nah, makanya oleh sebab itu, mata dan kesehatan mental sangat berpengaruh dalam cara dan tata cara kita dalam membaca. Nah, yang terakhir, ada seorang ahli juga menyebutkan bahwasanya membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta-merta dipergunakan oleh pembaca untuk menerima suatu pesan, suatu metode yang dipergunakan untuk berkomunikasi diri sendiri, kadang-kadang juga dengan orang lain, yaitu mengkomunikasikan diri dari media cetak yang mana ia menerima dan mengambil informasi yang terdapat di dalam cetakan atau bacaan tersebut. Nah, yang mana nanti maknanya akan dimaknai dengan sendiri, karena kembali lagi dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, itulah tadi definisi membaca.
Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis membaca permulaan. Nah, yang mana jenis-jenis membaca permulaan ini ialah biasanya ada di tahap kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Yang mana di dalam pembelajarannya atau di dalam jenis-jenis membaca permulaan itu ada beberapa tahap yang harus ditaruh dan harus diikuti oleh siswa dan dilaksanakan dengan siswa juga agar mereka bisa membaca dengan baik dan dengan benar. Nah, langkah yang pertama yaitu membaca dengan bersuara, yaitu yang dilakukan dengan membaca dengan cara bersuara. Biasanya dilakukan di kelas tinggi atau kelas yang besar. Pelaksanaan membaca keras bagi siswa biasa dilakukan ada beberapa tahapannya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu membaca dengan cara klasik, yaitu membaca yang dilakukan dengan bersama-sama atau biasa yang kita sebut dengan cara serentak agar kita sama-sama mengetahui apa isi bacaan. Nah, tahap selanjutnya yaitu membaca per kelompok, yaitu membaca dengan membagi per kelompok. Misalnya dalam satu kelompok ada 4 orang anak, yang mana di kelompok itu diwajibkan untuk agar semua bisa membaca apa yang di dalam buku tema pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu membaca per orang, yaitu guru menyuruh siswanya untuk sendiri-sendiri atau per orang untuk membaca apa yang ada di dalam buku atau teks. Nah, yang terakhir yaitu membaca per orang yang dilakukan atas dasar keberanian. Misalnya guru saya memanggil seorang murid untuk membacakan apa yang ada di dalam buku itu dan menyuruh dia agar berdiri di depan kelas. Nah, itu akan menimbulkan keberanian dan rasa berani kepada siswa untuk bisa membaca dengan baik, untuk bisa melatih mental membaca dia juga. Nah, setelah membaca dengan cara keras, ada juga yang namanya membaca di dalam hati, yang mana membaca dalam hati ini sangat berbeda dengan membaca dengan cara keras, yaitu membaca dengan cara mengeluarkan suara. Nah, tetapi membaca dalam hati ini adalah membaca dengan diam, dengan tenang, dengan hikmat agar mereka bisa meresapi apa arti bacaan itu. Dan tidak disarankan untuk orang lain atau murid-murid yang lain bersuara agar sama-sama muridnya bisa melakukan membaca di dalam hati dengan baik. Juga yang namanya membaca teknik. Nah, sebenarnya membaca teknik ini merupakan membaca yang hampir-hampir sama dengan cara membaca keras. Tetapi kali ini membaca teknik harus mempunyai teknik-teknik, yaitu di dalamnya ada intonasi, ada tatanan suara, dan ada mimik. Nah, ada beberapa latihan yang bisa dilakukan dalam membaca teknik. Nah, yang pertama yaitu latihan membaca ketika duduk. Yang kedua, latihan membaca di depan kelas. Nah, yang ketiga membaca di depan mimbar. Dan yang keempat yaitu membaca bacaan, yang mana keempat struktur ini ialah yang mana melatih siswa, melatih mental siswa agar lebih bisa maju ke depan untuk membacakan, untuk menyampaikan informasi serta apa yang ada terkandung di dalam buku tersebut. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tata cara membaca. Nah, yang pertama yaitu tingkat intelijensi, yang mana di sini tingkat cara berpikir dan tingkat cara memahami siswa akan bacaannya sangat diperuntukkan di pelajaran membaca ini. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan berbahasa, yang mana kemampuan berbahasa ini ialah bahasa apa dan bagaimana cara ia menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap dan minat, yang mana sikap ia saat membaca dan minat apakah ia berminat atau tidak dalam mengikuti pelajar membaca ini. Nah, selanjutnya yaitu keadaan bacaan, yaitu keadaan bacaan bisa dijelaskan dengan cara bagaimana keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, ada juga bagaimana cara meningkatkan minat membaca pada anak, yaitu apa yang dimaksud sih dengan membaca, minat membaca.
Minat membaca adalah hal yang positif yang ditumbuhkan sendiri sedini mungkin, yang mana anak sudah diajarkan dan sudah diajak oleh guru atau orang tua agar ia suka membaca. Nah, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang sumber daya manusianya sangat maju dan pandai dan yang menyukai kegiatan membaca. Melalui membaca, seseorang bisa menggali ilmu dan mendapat informasi dari dunianya atau dunia luar. Nah, ada seorang ahli yang bernama Ginting menyatakan, minat baca adalah tingkat perasaan senang yang sangat suka dalam kegiatan membaca yang membutuhkan stimulus untuk mewujudkan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tata cara berkehidupannya juga. Nah, ada juga yang menyebut minat baca ini adalah suatu kecenderungan, perhatian dan keinginan untuk melihat tulisan karena ia suka akan arti membaca, apa yang terkandung di dalam bacaan itu. Nah, oleh sebab itu makanya harus ditumbuhkan sejak dini mungkin agar anak-anak itu suka membaca. Nah, ada yang bertanya, kenapa sih penting menanamkan minat membaca pada anak itu? Nah, pentingnya ialah untuk kemajuan bangsa bisa dilihat dari tingkat minat membaca dan warga negaranya. Sejarah kemajuan negara di dunia seperti negara-negara yang maju ialah di mana para warganya menekuni cara belajarnya. Nah, oleh sebab itu sebagai guru dan juga para orang tua diwajibkan untuk membina anaknya mulai sejak saat dini sekali untuk bagaimana bisa menumbuhkan minat membaca pada anak. Membangun masyarakat yang gemar membaca tidak hanya sekedar menyediakan buku-buku yang bisa dibaca saja, akan tetapi membangun pemikiran mereka, membangun perilaku dan budaya dari generasi yang tidak suka membaca hingga generasi yang suka dan gembira akan cara belajar dan membacanya. Nah, menumbuhkan minat membaca merupakan satu langkah untuk menciptakan masyarakat yang gemar membaca. Minat baca ini perlu ditumbuhkan sedini mungkin agar lebih mudah menjadikan pembaca sebagai kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila nanti membaca atau minat membaca sudah menjadi kehidupan sehari-hari atau menjadi kebutuhan sehari-hari, akan terciptalah budaya membaca yang baik di negara kita. Nah, menumbuhkan minat baca sangatlah penting dilakukan terutama untuk para peserta didik dan anak-anak usia dini. Pendidikan tersebut adalah tangan-tangan pemerintah yang mana dari merekalah akan mengembangkan anak-anak yang mulai suka membaca dan suka berhitung juga agar mereka lebih baik ke depannya. Nah, biasanya peserta didik anak usia dini tersebut diberikan edukatif yang salah satunya ditanamkan kecintaan membaca sejak dini. Apabila pendidik anak usia dini dapat menjadikan model yang baik untuk peserta didiknya, maka hal yang diperlukan dan harus diketahui oleh pendidik anak usia dini adalah bahwa anak usia dini itu ialah belajar melalui proses imitasi dan replikasi, yang mana proses imitasi yaitu anak akan cenderung melakukan apa yang dilihat di sekitarnya. Misalnya pendidikan di sekolah, setiap hari ia sering melihat anak-anak senam, melihat anak-anak berolahraga. Nah, dari situ ia sudah berpikir bahwasanya sekolah itu menyenangkan. Nah, untuk guru, baiknya bagaimana cara agar anak-anak yang di usia dini ini juga melihat membaca itu ialah hal yang menyenangkan. Nah, di dalam beberapa faktor, ada faktor lingkungan juga yang bisa mempengaruhi minat belajar atau minat membaca pada anak, yaitu faktor lingkungan bisa menjadi hal terpenting yang bisa menumbuhkan minat membaca pada anak. Lingkungan yang dapat menyediakan sarana dan prasarana seperti rumah membaca atau tempat-tempat membaca di kampung akan mempermudah pendidik memudahkan minat baca. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak untuk mensejahterakan dan menumbuhkan minat baca pada anak.
faktor-faktor bacaan yaitu bahan baca yang ada di misalnya perpustakaan desa itu harus menarik minat dan tidak membosankan untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya apabila anak sudah suka akan membaca, itu akan menjadi tolak ukur dia ke depannya, itu akan menjadi ia akan lebih suka lagi membaca untuk kedepannya, karena biasanya hal-hal yang ditumbuhkan sejak kecil itu akan ia bawa ke saat dia dewasa kelak, dan akan juga diajarkannya oleh mungkin para teman-temannya, apa nanti adiknya, dan akan menimbulkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang hobi atau berminat dalam membaca sejak dini. Nah, oleh sebab itu saya berpesan kepada adik-adik sekalian, marilah kita ikuti guru kita, marilah adik-adik sekalian ikuti apa yang diajak oleh guru-guru kita, karena guru itu ingin kalian juga bisa membaca dengan baik, bisa mengambil informasi dari bacaan tersebut, karena dari bacaan tersebut kita bisa lebih pintar, kita bisa lebih tahu apa yang dimaksud di dalam bacaan itu. Nah, maka oleh sebab itu untuk adik-adik dan untuk para murid, jangan malas-malas dengan membaca dan juga terus belajar membaca. Nah, kalau misalnya ada teman-temannya atau kawan-kawannya yang tidak bisa membaca, coba tolong teman-teman yang lain ajarkan ya kepada teman-teman yang lain bagaimana cara membaca baik dan membaca dengan benar. Oke. Nah, setelah saya jelaskan yang tadi, saya ada mengambil beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus dijalankan dan harus diikuti oleh para anak-anak sekalian ya. Yaitu yang pertama ialah bahwasanya minat membaca ini sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya untuk memajukan Indonesia ini. Karena dari generasi-generasi membacalah Indonesia mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh juga dalam membaca. Karena lingkungan bisa mengadakan atau bisa mengadakan sarana dan prasarana untuk para anak-anak menulis, untuk anak-anak membaca. Nah, seperti misalnya di desa-desa terpencil sudah ada yang namanya juga perpustakaan, rumah perpustakaan atau rumah membaca. Nah, alangkah baiknya jika memang infrastruktur dan sarana dan prasarana itu dipergunakan dengan baik, karena pemerintah juga mengajarkan untuk kita untuk menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, karena pemerintah memikirkan bagaimana Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Nah, bagi murid-murid sekalian, apabila terdapat kawannya atau teman-temannya yang belum atau tidak bisa membaca, oleh sebab itu jangan dihina dan jangan diejek ya. Berbuat baiklah dengan cara mengajarkan kepada tata cara belajar yang benar, tata cara membaca dengan benar, dan sama-samalah belajar agar pembelajarannya menjadi menyenangkan untuk adik-adik dan untuk anak-anak sekalian. Nah, oleh sebab itu dengan belajar bersama teman, mungkin si kawan akan dengan lebih mudah mengerti akan arti membaca itu dan juga akan mempererat rasa pertemanan di antara kalian. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apabila saya terdapat banyak kekurangan dalam pelafalan kata-kata dan materi yang mungkin kurang, kepada semuanya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.